Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Cerita mission untuk Sabat ke-13 triwulan kedua 27 Jun 2020 bertajuk Bersahabat dengan Pengilat Kasut. Seorang lelaki pengilat kasut mendapat perhatian Philip Dimitrov di Nikosia, ibu negara Siprus. Bau rokok yang keras masih melekat di baju pengilat kasut itu. Tangannya menggeletar karena alkohol. Philip tidak meminta kasutnya dikilatkan. "Bagaimana kabar kamu, kawanku? Adakah kamu perlukan pertolongan?" sapa Philip dalam bahasa Bulgaria. Si pengilat kasut, Yulian Jankov, memandang Philip dengan terkejut. Sejak Yulian berpindah ke Bulgaria sedekat lalu, tidak ada orang yang bertanya kepadanya soalan seperti itu. Sangat menyenangkan apabila ada orang yang peduli dengannya. Namun Yulian tetap berdiam. Yesus mengasihi semua kita dalam apapun keadaan kita. Yesus memberikan hidupnya kepada kita, Philip berkata. Nama Yesus menyentuh Yulian. Hari seterusnya Philip kembali. "Apa kabar kawan? Anda perlukan pertolongan?" soal Philip. Yulian terkejut karena orang asing kemarin datang lagi. Sekali lagi, Philip tidak meminta agar kasutnya dikilatkan. Sebaliknya, Philip menggalakkan Yulian untuk tidak membazirkan uangnya dengan membeli arak dan rokok. Adalah lebih bijak menyisihkan sedikit uang untuk disimpan, kata Philip. Setiap hari, Philip bercerita dengan Yulian. Akhirnya mereka saling berkenalan dan mulai berbual. Yulian berkata, dia pernah bekerja di bahagian pembidaan selepas sampai di Siprus bersama keluarganya. Namun, kehilangan kerja dan diusir keluar dari rumahnya karena mabuk. "Keluarga saya menolak saya, malah sahabat terdekat saya juga meninggalkan saya," kata Yulian. Satu hari, Yulian membawa kawan barunya Philip ke bangunan tinggal di mana Yulian tidur. Pemandangan itu membuatkan Philip menangis. Yulian tidur di atas lantai yang kasar. Yulian tidak mempunyai apa-apa kecuali pakaian yang sedang dipakainya. Setiap pendapatannya hanya dihabiskan untuk membeli rokok dan arak. "Kamu telah pergi sejauh ini. Kamu telah merosakkan hidup kamu dan kamu perlu buat sesuatu tentangnya. Kamu perlu pertolongan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kamu tahu, Tuhan mengasihimu," kata Philip. Philip mulai bercerita tentang Tuhan dan berdoa bersama Yulian. Yulian merasakan Philip melihat sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Yulian mulai melihat kasih Tuhan di dalam hidupnya. Satu hari, Philip berkata, "Sebentar lagi kamu akan berumur 50 tahun, dan selama ini kamu hanya melayani setan. Sudah tiba masanya menyerahkan hidup kamu kepada Tuhan, dan Dia akan memberkati kamu." Yulian mau berubah. "Saya siap sedia menyerahkan hidup saya kepada Tuhan," jawab Yulian. Walaupun Yulian menjadi pemabuk selama 35 tahun, pada hari itu juga dia berhenti. Walaupun Yulian telah merokok selama 35 tahun, dia berhenti merokok seminggu kemudian. Philip dan Yulian belajar Bible bersama. Mereka berdua menghadiri grup Bible study yang dipimpin oleh Philip di beberapa tempat di Cyprus. Yulian mendapati bahwa Philip seorang Bulgarian adalah pekerja tetap di Seventh-day Adventist sebagai pengkhotbah awam di Pulau Mediterranean. 8 orang telah berjaya dibaptis melalui pekerjaan Philip semasa 3 tahun. Satu jumlah yang besar bagi negara yang berpenduduk 1.1 juta orang dengan hanya 103 gereja Seventh-day Adventist. Yulian menjadi orang yang ke-9 apabila dia dibaptis di Laut Mediterranean pada 23 Jun 2018 yang lalu. Selepas Yulian dibaptis, perkara baik mulai terjadi dalam hidupnya. Dia mendapat pekerja dapur sebuah hotel dan mendapat kebenaran berhenti bekerja pada hari Sabat, yang jarang terjadi di Siprus. Keluarganya juga menerima Yulian semula. "Dari hari saya dibaptis, saya tidak pernah berhenti memuji Tuhan dengan apa yang telah Tuhan lakukan ke dalam hidup saya dan apa yang Tuhan sedia lakukan kepada setiap orang.
Setiap kali saya bertemu orang baru, saya suka mengongsikan cerita tentang saya. Saya akan katakan kalau Tuhan lakukan ini kepada saya, dia juga boleh lakukan itu kepada kamu, katanya dalam satu wawancara. Dalam pungutan persembahan sahabat kita ke-13, kuartal kedua tahun ini, antara tujuan pungutan persembahan kita adalah untuk membantu pembinaan gereja dan pusat komuniti di mana kongres Advent akan diadakan di ibu negara Cyprus, Nikosia. Terima kasih atas kemurahan Anda dalam membantu proyek di Cyprus dan proyek penting lainnya di divisi Trans-European. Sekian cerita mission kita untuk sahabat terakhir triwulan kedua ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Hai, kami EY dari Gereja Pekan Tenggilan mengucapkan selamat Hari Sabat. Happy Sabat guys. Hai, Happy Sabat. Hai, Happy Sabat. Happy Sabat semua. Hai. Happy Sabat semua. Hai, Happy Sabat. Happy Sabat semua. Hai, dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Hai, Happy Sabat.